Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Comic Sense, ruang berbagi pengalaman komik bersama saya Sweta Kartika. Di episode kali ini saya pengen melanjutkan pembahasan mengenai komik Wanara. Sebelumnya sudah dibahas mengenai sejarahnya ya, sejarah singkatnya, bagaimana komik Wanara terbentuk, lanjut sama karakter. Pemilihan tema superhero ala-ala Indonesia menurut komik Wanara. Nah, kali ini sih pengen membahas, karena ini komik yang menurut saya lebih terkenal karakter musuhnya gitu, dibanding karakter utamanya. Musuhnya di komik Wanara, musuh ya kita sebutnya itu ada Panda, bos Panda. Menarik sebetulnya karena awalnya agak random gitu membuat karakter Panda ini, sempat salah sangka sebetulnya. Nanti saya ceritakan, tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa yang akan saya bahas di sini mengenai pondasi sebuah world building. Sedikit berbeda dari The Dreamcatchers. Ini untuk menciptakan keunikan sebuah world building seperti ini. Ketika saya membuat world building sebuah komik, itu saya berharap tidak akan ada cercaan atau apa ya istilahnya ya, pendapat dari pembaca yang bingung gitu. Misalnya kita menciptakan satu world building yang tidak pasti pijakannya, pondasinya. Saya ambil contoh, ada beberapa orang yang mencoba membuat komik yang pernah minta kritik saran ke saya gitu ya. Dia cerita di awal tuh seolah-olah world buildingnya itu biasa saja, maksudnya tidak ada yang aneh-aneh. Tiba-tiba di tengah kok jadi aneh, ini kapan developmentnya, establishmentnya seperti apa, kok tiba-tiba muncul monster, padahal misalnya di depan tuh komik romance gitu. Setelah beberapa episode kok ganti world buildingnya, ujuk-ujuk berubah gitu tanpa ada development, tanpa ada pengembangan. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Maksudnya ketika saya membuat komik Wanara, sejak awal memang sudah saya tetapkan world building, yaitu world building yang di luar ya karena superhero ya. Tapi lebih dari itu, artinya saya pengen world building ini lebih kayak Dragon Ball. Saya sangat-sangat terinspirasi oleh Akira Toriyama ketika dia menciptakan dunia universe di komik Dragon Ball. Menarik itu. Dia tuh bisa menggabungkan semuanya. Itu Dragon Ball tuh ajaib menurut saya. Luar angkasa ada, dewa-dewaan ada, setan-setanan ada, dunia setelah kematian ada. Apalagi ya yang pokoknya lengkap tanpa kita merasa kebingungan. Artinya kok tiba-tiba ada robot juga ada, kok tiba-tiba habis robot ada Raja Iblis Piccolo. Kita nggak pernah bingung. Kenapa? Karena development buildingnya, pondasi pembuatan dunianya itu sudah benar dari awal. Sudah seperti itu memang pembentukannya. Bayangkan kita, kalau teman-teman belum pernah lihat Dragon Ball, baca komik Dragon Ball, mungkin sekarang kan dijual lagi tuh, bisa dipelajari. Nah, itu saya belajar banget dari komik Dragon Ball, karena dari situ saya bisa mengembangkan world building komik Wanara tanpa orang bingung sebetulnya di dalamnya kok kenapa bisa begini. Nah, ini mau saya cerita sebelum sampai ke komik Wanara, ke Dragon Ball lagi ya, balik ke Dragon Ball lagi. Di komik Dragon Ball tuh waktu pertama muncul memang saya pernah baca ya di sebuah artikel, memang tidak diniatkan seperti itu world buildingnya, karena memang ceritanya itu kan fan fiction versi serius ya, untuk cerita Sun Gokong, makanya Son Goku kan. Cuman dari situ Akira Toriyama itu pinternya masukin Son Goku, karakter yang mana kecil punya ekor. Terus ada teknologi, yaitu si Bulma ini punya anak-anak dari pemilik perusahaan Kapsul Corporation. Ceritanya apa-apa bisa dikapsulin gitu loh. Itu teknologi. Son Goku sendiri karakter pendekar silat, kungfu. Terus ada bola naga, mitos. Itu baru awal saja sudah seperti itu world buildingnya. Terus di situ udah ada naga musuhnya. Wah, ini udah makin liar nih kayak gitu. Jadi dari awal, baru pertama kali masuk ke dalam komiknya, itu sudah diperkenalkan world building seaneh itu. Sehingga ketika nanti ke depan
Akira Toriyama mau nambahin apapun, kita sudah tidak protes. Gitu loh. Itu saya pelajari betul-betul Dragon Ball ini keren juga nih. Enak nih Akira Toriyama mau nambahin horor juga bisa itu kayaknya. Nambahin romance sudah lebih mudah gitu ditambah di situ. Itu saya mengibaratkan Dragon Ball itu lahan yang subur, tanah yang subur. Ditanami apa aja bisa dan tidak perlu merusak tatanannya di dalamnya. Itu ilmu itu saya kembangkan ke pembuatan dunia atau world building di komik Wanara. Saya pengen di komik Wanara ini ya keanehan-keanehan kayak tadi, meskipun nggak separah tanda kutip, nggak seabsurd Dragon Ball, itu masuk gitu. Absurd sih sebetulnya. Makanya di awal saya pengen, ketika saya membuat chapter pertama, ini gimana ya supaya nanti orang tuh terbiasa dengan world building yang akan saya develop, tapi tetap terasa normal juga gitu. Akhirnya saya mulai yaitu kota. Oh, saya kasih setup settingnya kota. Wah, terhampar kota. Tiba-tiba limosin jatuh dari atas, jeger. Disaksikan oleh penduduk kota, ada limosin. Ini masih kota normal nih. Pas orang ngelihat ke atas, siapa yang jatuhin limosin? Ada orang pakai topeng setan. Wah, itu udah aneh. Terus dia nelpon orang pakai topeng setan ini, bos, udah gue beresin. Oh, berarti ini pelakunya nih yang ngejatuhin mobil tadi. Yang nerima telepon ternyata panda bisa ngomong. Ada sosok panda gendut ya, Big Boss Panda tadi yang unik tadi. Panda bisa ngomong. Itu dari situ, itu sudah memberikan atau menetapkan jenis world building dan entitasnya itu memang seperti ini. Ada panda bisa ngomong memimpin sebuah organisasi kejahatan. Udah masuk ke dalam, makin masuk, panda ini menemui para penjahat-penjahatnya, sejawat penjahat, nah sebutnya gitulah, karena penjahat kan ya. Jadi teman-temannya orang-orang jahat. Tampangnya ya aneh-aneh semuanya. Udah gitu nanti perjalanan panda menuju ke pertemuan para penjahat itu disaksikan oleh anak kecil, anak SMA pakai topeng monyet. Nah gitu, berteman sama monyet, bisa ngobrol sama monyet yang kayak gitu. Seterusnya seperti itu, terus tiba-tiba ada superhero. Nah itu baru dari baru dari chapter 1 saja saya sudah memberitahukan world building secara keseluruhan dari komik Wanara ini. Sehingga ketika di depan saya memunculkan karakter Mr. Q, robot yang kepalanya kotak, orang tuh nggak akan protes. Itu robot kayak gimana bikinnya ya? Itu robot atau pionik kayak gitu. Mr. Q sebetulnya itu karakternya Presiden Keji ya, tapi saya utilize jadi karakter baru Mr. Q. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika nanti saya nambahin karakter baru pun, ada karakter Jenderal Tito di situ, bentuknya beruang, orang juga nggak akan protes karena memang sejak awal world buildingnya memang ditata seperti itu. Tatanan world building yang kita develop dari awal itu akan menentukan seterusnya. Makanya bahayanya adalah ketika kita tuh tidak punya pijakan pasti. Misalnya dari awal tuh romance, kehidupan sehari-hari, sampai beberapa chapter nggak ada apa-apa, tiba-tiba kejatuhan alien yang kalau ini komik serius jadi aneh gitu. Tiba-tiba misalnya ini saya aplikasikan ilmunya di Grey dan Jingga. Grey dan Jingga itu romance, daily romance dari awal begitu, tiba-tiba di tengah misalnya tiba-tiba muncul alien, terus aliennya cowok jatuh cinta sama Jingga, kan aneh gitu. Itu merusak tatanan world building yang sudah saya develop. Nah itu khawatirnya itu akan merusak penilaian pembaca terhadap karya kita. Makanya sejak awal itu sudah ditetapkan dulu. Jangan kita nggak plan lah istilahnya. Jangan plan, sudah yakin mantap dengan jenis world building yang kita develop. Itu yang saya pakai di komik Wanara. Makanya ketika saya mengembangkan komik Wanara ini ke komik Panca, karena masih satu universe ya, itu musuhnya ya saya taruh aja serigala gitu musuhnya. Artinya serigala yang bisa ngomong, pegang senjata, Dwiraga lah, atau Zoanthrope. Yang seperti itu tidak mengganggu karena memang sejak awal itu world buildingnya begitu. Nah bahayanya itu kalau kita sebaliknya usaha menetapkan world building yang daily life normal, tidak ada keanehan, tiba-tiba udah chapter 7 muncul yang aneh-aneh. Nah itu kita merusak tatanan world building kita sendiri. Makanya teman-teman yang lagi nulis komik, ditetapkan dari awal ini komik tuh mau fantasi atau mau horor aja sekalian langsung, atau mau seabsurd Dragon Ball yang dari awal tuh sudah absurd gitu universe-nya, nggak masalah. Itu pun sah. Yang sebetulnya semua dalam berkarya itu sah ya. Artinya kalau dari awal romance, tiba-tiba di tengah-tengah jadi horor,
Ya asal reasonnya baik, cara mendevelopnya baik, saya rasa tidak masalah. Cuman yang berbahaya ya tadi, tanpa ada alasan, ujuk-ujuk berubah, itu risikonya itu di karya kita sendiri nanti jatuhnya. Jadi kayak ini kok nggak punya ketetapan gitu yang bikin komik ya. Nah itu hati-hatinya seperti itu. Makanya dari awal kalau memang itu fantasi ya tunjukkanlah kalau itu ceritanya tuh fantasi. Makanya kalau di Wanara saya nggak nyebut, saya itu fiktif settingnya, tidak ada pasti, hanya representasi saja. Misalnya kota yaitu kota metropolitan pada umumnya kayak gitu. Nanti di arc kedua season 2 itu ada wilayah selain kota yaitu keraton namanya, tapi yaitu representasi mungkin Jogja atau Solo atau Cirebon. Pokoknya itu representasi dari kota yang masih mempertahankan kebudayaan aslinya yang kayak gitu. Hanya simbolisme, tapi tidak berdasarkan setting asli karena fantasi temanya. Nah, hal yang seperti itu bisa dipakai kalau teman-teman nanti pengen membuat komik dengan genre-genre tertentu yang kalaupun ingin membuat. Nah, ini juga poin keduanya yang bisa dipakai adalah ya tadi, kita tidak harus membuat berdasarkan setting asli gitu. Tapi kita bisa membuat semacam interpretasi dari setting yang asli, tidak harus selalu asli. Nanti orang juga akan relate kok, akan ngerti, oh ini maksudnya settingnya berdasarkan gunung ini ya kayak gitu. Jadi ada gunung yang angker, nanti orang akan relate sendiri, ini Gunung Slamet apa Gunung Lawu ya kayak gitu contohnya. Jadi kita mengambil datanya asli mungkin dari tempat yang itu, tapi kita kembangkan ke jenis universe yang baru, kita ulik lagi lah, kita utilize jadi tempat yang baru di dalam komik kita. 2 poin untuk pembahasan di episode kali ini. Yang pertama tadi untuk menetapkan pondasi world building yang kokoh supaya tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah menciptakan entitas berdasarkan tempat yang asli. Itu bisa dipakai dua-duanya rumusnya. Nah, mungkin nanti di pembahasan berikutnya bisa membahas hal lain dari komik Wanara, karena saya rasa ini banyak sekali yang masih bisa dibahas. Untuk episode kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Dadah. Podcast ini didukung oleh monkeymelody.com dan menjadi bagian dari suarabaik.id.